Di dalam penelitian saya, setiap kebijakan yang aneh, nggak jelas, duitnya banyak, itu pasti ada namanya vendor driven policy atau capture policy. Apa itu? Kebijakan yang sejak awal udah diambil duitnya. Jadi kultur dikritik itu kita masih rasanya gak enak dan gak nyaman gitu loh. Dikritik mereka, tangkap yang dikritik. Udahlah, capek lah. Halo, selamat datang di Kongko Rakyat. Ini adalah episode perdana dan seperti namanya, Kongko Rakyat hadir sebagai ruang ngobrol yang melihat isu-isu besar dari sudut pandang rakyat. Karena pada akhirnya setiap kebijakan, setiap program, dan setiap keputusan negara akan kembali ke satu hal. Apa dampaknya bagi rakyat? Di episode perdana ini kita akan membahas APBN, program jumbo, dan desain kebijakan publik. Seberapa matang sebuah program dirancang untuk menjawab kebutuhan publik, dan kita akan menguji contoh gentengisasi dan melihat bukan hanya dari skala programnya, tapi dari manfaat dan tata kelolanya. Sudah hadir bersama kita Dr. Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Pak Rian, terima kasih sudah hadir Bapak. Terima kasih juga. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Pak, ya? Sibuk apa akhir-akhir ini Pak? Membaca buku. Oh, membaca buku. Karena berdiskusi dengan orang sekarang, berdebat makin berat. Jadi membaca buku saja. Membaca buku Kedua, saja. Buku kasihan kalau nggak dibaca. Sekarang orang lebih baca digital daripada buku. Ya. Jadi buku sekarang jadi teman saya yang paling baik sekarang. Wah, teman Bapak adalah Ya. buku, luar biasa. Pak, dalam sebuah negara yang membuat sebuah program besar itu bisa disebut kebijakan publik yang matang tuh apa sih Pak? Begini loh, saya bicara public policy dulu ya, Oke. kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah kata yang paling banyak diucapkan sekarang ini ya. Semuanya, pemerintah, presiden, menteri, wartawan, masyarakat. Gimana sih kebijakan? Tapi kata yang paling banyak diucapkan tapi paling gak banyak di ngertiin. Paling banyak diucapkan tapi Nggak di ngertiin. Oke. Bagi pemerintah kebijakan itu adalah saya punya keputusan. Pokoknya. Pokoknya. Masyarakat kebijakan adalah ya yang penting aku dapat berapa. Gitu kan ya. Nah, ini menjadikan kita, menjadikan bangsa kita gak baju-baju karena bingung seperti itu. Jadi di dalam ilmu kebijakan dan praktek ini dasarnya ya, kehebatan negara itu gak lagi ditentukan apakah dia punya sumber daya alam yang banyak, enggak. Tapi kebijakannya bener apa enggak. Contoh ya, Korea, Jepang, Singapura, Taiwan gak punya apa-apa. Ya. Kita punya semuanya, tapi mereka lebih hebat ketimbang kita. Kenapa tuh? Karena kebijakan publik itu mentransformasikan peluang menjadi kenyataan. Jadi kalau tadi adalah kebijakan gimana yang hebat gitu kan, yang besar anggaran apa? Enggak. Kebijakan yang paling hebat di sebuah negara ketika dia bisa menghebatkan tuh bangsa. Ngehebatin. Jadi kadang-kadang enggak perlu duit gede. Jadi kebijakan publik yang hebat bukan anggaran besar enggak. Tapi yang dia bisa menghebatkan bangsa secara mandiri. Ingat loh, mandiri loh ya. Sehingga contoh di Cina ya, saya kan guru besar di Cina 4 tahun ya. Oh ya. Di Cina itu pemerintahannya mereka mengatasi kemiskinan tidak dengan cara menembak secara instan. Tapi mereka menciptakan ekosistem yang itu orang miskin bisa nolong dia sendiri. Nah problem kita gagal berpikir. Contoh, di Jepang unik. Di Jepang itu karena mereka mempunyai kebijakan asimetrik antar pemdanya gitu ya. Yeah. Jadi di Jepang tuh pemda itu mereka bersaing untuk menurunkan pajak. Ketika pajaknya turun, investasi ke sana. Jadi memang tujuan dari pemerintah adalah menciptakan pekerjaan, lapangan kerja. Jadi lapangan kerja itu pentingnya ya, beyond everything. Jadi kalau mengatakan lapangan kerja kalah penting sama yang lain, itu keliru. Karena dengan orang bekerja, dia mempunyai pendapatan. Dengan pendapatan dia punya kemampuan untuk membuat dia hidup. Dan dia punya expenditure yang itu lebih untuk belanja yang lain-lain. Dan membuat orang bisa bekerja, itu kan ada investasi kan. Yeah. Investasi akan pergi ke tempat yang rendah.
Bukan cuma mudah izinnya, tapi pajaknya itu juga nggak tinggi, nggak ada pemerasan, nggak ada kelompok-kelompok yang datang kemudian minta tanda tangan, minta bantuan-bantuan. Banyak biaya-biaya tidak terduga begitu ya? Makanya saya lupa, mungkin tahun 2008-2009 saya nulis kolom di Jakarta Post tentang namanya korupsi kebijakan. Jadi kebijakan dikorupsi. Bagaimana niatnya? Ini kalau KPK mau belajar ya, lihat aja kalau kebijakan duitnya makin banyak, dan dikatakan tuh hebat. Enggak, it must be corruption over there. Pasti. Di titik mana? Enggak tahu. Di dalam penelitian saya, setiap kebijakan yang aneh, enggak jelas, duitnya banyak, itu pasti ada namanya vendor driven policy atau capture policy. Apa itu? Kebijakan yang sejak awal udah mau diambil duitnya. Makanya kembali ke Indonesia, justru kalau kita belajar public policy yang benar ya, kalau kita mau maju, maka kita membangun negara ini tidak dengan uang yang berlimpah. Kita harus tahu mana batas-batasnya. Loh, apa teorinya? Wah ini. Jadi ada satu buku teks yang itu ditulis oleh, kalau nggak salah namanya David Osborne. Dia itu yang menulis buku Reinventing Government. Sangat top itu, bukunya tahun 92. Tahun 99, Osborne membuat buku yang merupakan confession dia. Confession itu pengakuan bahwa dia salah. Dia menulis buku namanya adalah The Price of Government. Jadi dia bilang pemerintah mesti tahu diri berapa sih yang duit kau perlukan. Jangan menambah-nambah, bukan budget maximizer. Pemerintah berpikir, gimana dengan duit cukup? Ini yang menjadi tantangan besar kita, dan kita memerlukan kecerdasan. Dan kita memerlukan kesungguhan. Tapi yang diperlukan adalah kesadaran bahwa kebijakan yang hebat itu tidak identik dengan duit besar. Program yang gede-gede tidak. Tapi sesuatu yang jenius, cerdas, ingenuity. Benchmarking itu nggak penting. Pentingnya hanya buat konsultan yang sukanya pergi ke sana kesini. Tapi has to be original. Ada buku namanya The Original, itu sangat bagus. Jadi kau akan menang kalau kau original. Coba, kenapa Google menang? Original dia. Facebook original, WhatsApp original, yang cuma niru nggak selamat dia. Jadi be original, public policy has to be original. Ya, di negara kita hari ini program Jumbo sudah diluncurkan ya Pak ya. Sebenarnya titik uji pertamanya tuh apa sih Pak? Nomor satu, cerdas apa enggak itu? Nomor satu, cerdas atau tidak? Kalau kebijakan nggak cerdas ya nggak cerdas aja gitu loh. Jadi nggak bisa karena nggak cerdas kemudian dijustifikasi. Oh teori apa? Kalau nggak cerdas ya nggak cerdas saja. Kalau cerdas ya cerdas saja. Jadi dikatakan begini loh. Ada sebuah rumus yang sama. Di setiap kebijakan, di setiap event produk. Jadi begini ya. Anak saya milenial, tapi dia suka lagunya Matt Monroe, lagunya Queen, lagu-lagu zaman saya dan bapak saya. Iya. Dan saya tanya, oh kamu suka? Ini bagus Bapak. Dia sama menyukai dengan sukanya lagu-lagu sekarang. Jadi artinya kalau bagus ya bagus saja. Jadi kalau memang bagus ya itu undeniable. Janganlah ngeles. Kalau jelek ya jelek aja. Kalau bagus saja. Contoh ya, kita boleh memperkarakan gitu kan, membahas masalah Pak Harto almarhum ya, presiden kita waktu itu dengan segala problemnya. Tapi yang namanya program KB bagus saja. SD Impres, bagus saja. Buktinya apa? SD Impres itu, ini dihina sama kita kan. Ketika diteliti oleh 4 orang ahli ekonomi, 4 orang itu dapat hadiah Nobel. Ingat loh, yang dapat Nobel bukan kita loh, tapi mereka loh. Artinya apa? Bagus. Posyandu, bagus saja. Nah inilah harus kita katakan bahwa udahlah kita sebagai policy maker gitu ya, atau pakar justru jangan keminter deh. Kalau nggak bagus akui saja, bagus saja. Karena masyarakat itu tidak mau, nggak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat yang itu lemah tak berdaya. Dia hanya menerima apa adanya. Jadi pemerintah harus tahu ketika masyarakat nggak berdaya, berpikir dong, buat sesuatu yang cerdas dong. Nah ini menjadi sebuah panggilan. Dan ini bukan panggilan buat presiden aja loh ya, menteri, DPR. Bahkan saya katakan teman-teman saya, pakar-pakar. Kalau memberikan nasihat, jangan yang model Palu, gak ada dong. Apa lu mau gua ada, supaya nanti honornya naik. Tidak, kalau emang gak ya enggak aja. Tapi tentunya ngomongnya yang
halus lah, jangan mengatakan Bapak salah enggak, tapi the way to speak out itu juga lembut. Government has to be humble. Termasuk ketika kebijakannya dikritisi begitu ya Pak? Itu udah wajar, biasa saja lah gitu ya. Jadi kultur dikritik itu kita masih rasanya gak enak dan gak nyaman gitu loh. Dikritik mereka, tanggap yang dikritik. Udahlah capek lah. Karena gini, ngapain sih kita berlari dengan warga kita sendiri? Itu kan anak-anak kita sendiri. Yeah. Kalau anak-anak marah berarti something wrong. Ya mungkin ada yang bandel banget, tapi gak semuanya seperti itu. Jadi kalau ada yang misalnya protes gitu ya, malah ada yang bikin panggung sandiwara protes pakai viral gitu, nggak sebut orang yang lagi rame sekarang ya. Just listen, mungkin aja benar dari dia gitu loh. Dengarkan dulu. Kenapa mereka punya hak seperti itu? Pemerintah itu diwajibkan untuk mempunyai telinga yang tebal, hati yang luas, mata yang jernih, dan mulut yang lembut. Kenapa? Karena represent kekuatan yang paling besar. Apabila kekuatan yang paling besar tidak seperti itu, maka dia jahat. Dan itu menjadi bahaya buat semuanya, masuk bagi dia sendiri. Oke Pak, ini untuk program gentengisasi. Sebenarnya menurut Bapak problem statementnya itu ada di mana sih Pak? Begini ya, nomor satu, kadang-kadang menyelesaikan masalah yang berat itu berat. Ingat menyelesaikan masalah yang berat itu berat. Maka carilah yang gampang. Carilah yang gampang. Makanya saya punya teman, dia punya juk gitu. Seberat-beratnya pekerjaan akan menjadi sangat ringan kalau nggak dikerjakan. Saya kira untuk gentengisasi, ya ini kan program presiden ya. Saran saya, Pak Teddy Zetkap kan? Iya. Mulai memantau semua sosmed. Carilah sosmed yang mengkritik gentengisasi. Tapi jangan ditangkepin. Oh. Jadilah open government, melihat jangan-jangan benar. Karena namanya gentengisasi itu benar-benar aja, tapi asal dia betul-betul kena. Dulu zaman Orde Baru namanya itu adalah tembokisasi. Dulu rumah itu nggak ada temboknya, cuma rumah gedek dari bambu yang masuk angin di tembok bareng-bareng. Kemudian ada lantainisasi. Tetapi di zaman dulu waktu itu yang namanya tembokisasi sama lantainisasi dilakukan berdasarkan Pancasila. Tahu apa itu? Pancasila? Bukan, dengan program gotong royong. Oke. Yang kaya itu ngebantu apa? Yang gak punya duit ikut kerja di situ. Jadi bukan pakai drop-dropan duit pemerintah. Iya. Tidak ada budget tambahan. Tapi kan konon ini katanya melalui Koperasi Merah Putih, Pak. Iya, tapi kan duit pemerintah juga loh. Iya. Kenapa tidak dibuat? Karena begini loh, kembali kepada filsafat Pancasila. Pancasila itu segala sesuatunya kita selesaikan bersama-sama. Jadi di tingkat desa, kelurahan, itu dilihat ya, apa yang kurang ini. Oh kalau gitu kurang gentengnya gitu kan ya, karena gentengnya dari seng itu. Oh ini darah, itu artinya daerah NTT gitu aja. Itu NTT semuanya seng, bagaimana? Loh kan kita bisa buat namanya itu adalah crowdfunding kan. Crowdfunding. Bagi masyarakat yang bantu di daerah sana itu untuk menjadikan seng jadi genteng itu peruskian. Kan itu ada crowdfunding. Gunakan cara-cara digital. Jadi dengan demikian ide bagus, tapi ingat eksekusinya. Saran saya gentengisasi bagus-bagus saja, tapi caranya. Jadi jangan sampai gentengisasi itu menambah budget kita yang sudah berat. Nanti kasihan Bapak Presiden. Saya bukan ini saya berprasangka buruk loh ya. Jangan-jangan idenya itu dari orang lain yang tiba-tiba memberikan bapaknya tiba-tiba terima gitu loh. Nggak sempat mendigest gitu dia. Oke, ABS asal Bapak senang. Mungkin gak kepikiran aja bapaknya. Nah menurut hemat saya gak apa-apa gentengisasi, tapi eksekusinya. Jadi menurut hemat saya stop dulu eksekusinya, pikirkan caranya. Kalau saran saya, caranya udah jangan pikir Koperasi Merah Putih, boleh-boleh aja. Tapi yang penting adalah gunakan pendekatan Pancasila. Gotong royong, kebersamaan. Jangan hancurkan nilai ini. Loh bagaimana kalau nggak bisa gotong royong kan miskin semua? Itu perkecualian. Jadi ada kawasan yang gotong royong, ada yang subsidi, ada yang jadi macam-macam. Pendekatannya asimetrik, bukan pendekatan proyek. Nah kalau proyek susah lagi semuanya nanti. Tapi apakah ini sesuai di semua wilayah gitu Pak, gentengisasi ini? Ya saya katakan tadi itu masa asimetrik. Ada memang di daerah
saya cukup banyak berkunjung ya. Di kawasan timur itu rata-rata pakai seng ya. Kenapa? Gak ada industri genteng di sana. Di Jawa banyak. Jadi problemnya adalah justru kalau kata saya, jangan kemudian impor genteng. Tapi di sana itu dikembangkan industri lokal, berbasiskan orang lokal, bahwa orang dari Jawa, bagaimana cara bikin genteng. Itu menciptakan ekonomi lokal. Gentengisasinya itu menciptakan namanya multiple efek. Bukan koperasi merah putih beli, enggak. Tapi katakan masyarakat di sana yang itu berkekurangan diciptakan namanya ekosistem baru. Nah di situ baru pemerintah ikut bantu beli ngiur atau apa di situ. Ini namanya cerdas. Maka saya bilang tadi, kalau cerdas aja, kalau salah aja. The idea is good, eksekusinya buruk. Yes, tapi menurut Bapak apakah program ini cerdas, gentengisasi? Caranya enggak. Caranya enggak, tapi programnya cerdas. Idenya aja. Enggak, programnya saya enggak bilang program itu keseruan. Idenya cerdas, eksekusinya jelek. Nah kenapa jelek? Karena jadi program. Sesuatu jadi program banyak jeleknya. Kenapa? Program itu pasti naik minta duit baru pemerintah. Jadi jadikanlah sebagai sebuah gerakan. Saya katakan gentengisasi. Presiden Prabowo saran saya jadi gerakan nasional gentengisasi. Jangan program nasional. Ambil APBD lagi, APBN. Berat nanti. Nah kalau udah gerakan seperti gerakan nasional kebersamaan gotong royong. Kayak gitu aja. Kenapa? Bisa kok. Gitu. Jadi yang menjadi concern Bapak adalah programnya begitu ya Pak? Ya, jangan masih nama program, gerakan. Atas nama gerakan. Ya. Contoh konkretnya apa sih Pak? Kalau Winnie boleh tahu nih. Sekarang atau dulu? Yang sekarang dong Pak. Sekarang nggak ada, dulu ada. Sekarang nggak banyak. Sekarang itu pemerintah kita cenderung bikin program. Kenapa? Supaya budgetnya mesti gede-gedein. Kalau budget gede-gede bisa lapor, gue baik loh. Ini yang menjadi kenaifan kita. Kalau jadi gerakan itu kebersamaan dulu, zaman sebelum ini loh ya, zaman sebelum reformasi, ada namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Jadi nggak usah beasiswa, nggak usah bos, tapi orang-orang yang merasa mampu, mereka tergerak mencari anak-anak asuh. Dan itu nggak butuh yang banyak bantuan pemerintah lagi. Jadi pemerintah tidak pada waktunya mengambil semua atas keberhasilan. Kenapa? Masyarakat dia aja. Ingat loh ya, kenapa pemerintah mau ambil program? Kenapa dari APBN semua? Karena mau Kenapa butuh? Itu aku yang paling baik loh, aku yang berjasa loh ya. Diambil semuanya, nggak bisa. Itu pun udah menyalahi konstitusi. Kenapa? Duitnya bukan duit pemerintah, duit masyarakat. Jadi dikatakan pemerintah menolong gitu, itu juga udah salah juga. Itu masyarakat punya duit juga. Even pinjaman internasional itu by the name of masyarakat. Inilah yang bilang tadi. Ada salah sesat pikir yang terjadi di banyak kita punya policy maker di Indonesia hari ini. Iya, mumpung sesat pikir ini tidak berkelanjutan gitu Pak, apa yang bisa diberikan masukan pada pemerintah? Aduh, ini agak berat ya. Jadi saya suatu hari ngajar di Lemhanas. Pertanyaan gini, seberapa hebat Indonesia bisa menjadi gitu kan ya? Saya katakan, organisasi itu akan sehebat pemimpinnya. Jadi Indonesia itu bisa sehebat siapa? Ya presidennya. Jadi hari ini kita harus menghebatkan Presiden Prabowo. Bagaimana caranya? Presiden paling tahu. Cara yang saya sarankan adalah menjadikan presiden sebagai jabatan yang terbuka. Tidak sebagai jabatan yang inklusif dikelompoi oleh teman-teman yang memang orang ini istilahnya hambalang boys gitu ya. Dibuka saja lah. Kenapa? Everybody, semua orang punya hak, bukan kewajiban, hak untuk mengakses presiden. Jangan terkesan eksklusif begitu. Karena presiden punya semua orang. Termasuk orang yang gak suka presiden pun punya hak presiden. Jadi sudahlah, presiden memang seperti itu tugasnya menjadi seseorang yaitu hidupnya bukan milik dia lagi. Bahkan dia gak punya privilege. Kalau bisa punya privilege itu gak bisa lagi dia dipilih semua orang gitu loh. He owned by everybody else. Jadi menguatkan presiden. Dan kedua, menguatkan tim kepresiden. Kabinet harus kuat. Ya mungkin sekarang ada yang gak kuat ya, tapi mungkin pilihannya dua. Ada reshuffle atau pilihannya kedua ada perkuat. Gimana caranya? Presiden meminta semua menteri punya advisor public policy. Nempel di dia. Orang yang betul ya. Betul 3 kali ya. Bukan cuma betul aja. Karena betul doang itu teori doang. Tapi betul dia betul-betul itu committed kepada kerjakannya. Dan dia orang yang betul-betul bebas dari problem-problem KKN. Bagaimana sesungguhnya tata kelola dan kebijakan publik itu dirancang supaya matang begitu Pak? Ini pertanyaan bagus sekali. Begini adik Mbak ya. Jadi tidak sedikit dari kita, pemerintah, konsultan, pakar, tidak tahu bagaimana membuat kebijakan publik yang seharusnya. Seharusnya loh ya.
kebijakan publik seharusnya adalah kebijakan publik untuk bangsa di mana kebijakan dibuat. Itu yang paling penting. Sehingga biasanya kita diajari membuat kebijakan publik pertama kali apa teorinya. Teorinya kelas dunia enggak. Benchmarking bener apa enggak gitu kan. Kita selalu ditantang untuk benchmarking kemana-mana. Ambil teori yang paling terkini. Enggak salah. Tetapi kebijakan publik yang diperlukan oleh Indonesia itulah penting. Jadi pertama kali kalau buat kebijakan publik yang benar itu menggunakan sentimen kebangsaan. Ini buat siapa sih kebijakan? Itu dulu. Baru teorinya cocok apa enggak. Itu jadi bukan, kita nggak boleh, saya pakar gitu ya, sombong mengatakan, oh teori terbaru ini jadi itu salah. Kalau emang nggak cocok aja. Lihat ya. Itu baik yang namanya Korea, Taiwan, Jepang, Cina, Singapura, bahkan Amerika Serikat, bahkan Jerman, Australia, negara-negara hebat ketika mereka membuat kebijakan publik, mereka mikir ini kepentingan siapa sih? Ada impactnya nggak sih buat rakyat begitu? Nah iya, rakyat itu tinggal duduk manis. Duduk manis kemudian merasakan bahwa harga-harga nggak naik. Hari ini ya, yang namanya labu siam naik. Di belakang rumah saya itu ada pedagang sayur. Bapak rumahnya di mana, Pak? Di daerah Cipulir, baru lama. Oke. Belakang saya tukang sayur, bingung mau jualan. Mau belanja, gak ada yang kuat beli. Kenapa? Harga naik. Dan kenaikan harganya mereka gak ngerti. Pemerintah tidak bisa menjelaskan saja. Sekarang kan kita punya government kan pandai menjelaskan. Kita tidak cukup mempunyai pemerintah yang menjelaskan, tapi menyelesaikan. Bagaimana itu? Ya. Oh nanti kami, enggak nanti. Makanya waktu saya di Malaysia, saya udah di Singapura, di Malaysia. Di Malaysia itu cara menyelesaikan masalah reformasi birokrasi, slogannya cuma dua. People first, performance now. Enggak nanti-nanti. Enggak nanti-nanti. Jadi pemerintah kalau bilang, oke, people first, performance now, itu. Clinton punya kata-kata right now, right here. Bukan Clinton, Obama, right now, right here. Jadi kita bukan pemerintah yang tarsok-tarsok gitu loh. Nah ini jadi penting karena kadang-kadang acap kali kita menjadi policy maker yang suka berjanji gitu loh. Udah berjanji setelah itu koyang berjanji, koyang melupakan mengingkarinya itu. Jadi tantangan baru. Bagaimana tantangan ini juga menjadi tantangan barik pakar loh ya. Saya menyampaikan bahwa tidak sedikit pakar-pakar kita gak peduli bahwa pertama kali buat kebijakan dipikirkan dulu, ini buat apa sih ini? Oh buat investor. Siapa investor itu? Atau people, coba kita lihat. Lihat kebijakan investasi kita. Kebijakan pro siapa? Investor. Oh itu salah. Ya salah. Nanti gak ada investasi masuk. Gak mungkin. Apabila kita mempunyai concern kepada kebangsaan ini, pasti ada cara. Emang Singapura itu dibuat negara pro investor. Enggak pada pro Singapura, Cina. Pro Cina. Everybody counts on that. Dan ternyata kalau keliru harus berbuat apa gitu Pak? Lembaga-lembaga pendidikan ini. Nomor satu, ulang lagi ya. Keunggulan negara tergantung siapa? Presidennya. Presiden harus ngerti itu. Wah presiden ngerti semuanya. Lah iya. Gak bisa semuanya. Ya gak bisa. Presiden harus seperti itu. Presiden ngerti bahwa public policy kita punya problem dan dia mulai berpikir gimana nih. Caranya adalah dia bikin semacam tim diskusi bagi dia mengatakan how to make it. Bagaimana memperbaiki ini. Gak sekedar mendengarkan mereka yang dekat-dekat saja atau punya jabatan-jabatan. Jadi presiden membuka kepada mereka yang bahkan gak punya jabatan. Termasuk mereka yang gak mau jabatan. Banyak orang-orang baik yang mereka gak menjabat ya. Tapi yang sekarang pendekatannya kan pejabat semua kan. Yang jadi rektor, profesor. Yang mereka pekerja yang betul-betul gak pernah dianggap. Itulah dianggap saja. Ambil saja. Oke, ini mau ke dari sisi political ekonomi Pak. Ya. Program Jumbo ini dari sisi political ekonomi itu bagaimana? Jadi gini, politik itu pemahamannya kadang-kadang salah. Saya boleh politik dulu ya. Politik itu kita berbicara masalah kekuasaan dan alokasi nilai. Enggak. Politik adalah bagaimana kebaikan bersama dicapai. Politik ekonomi adalah ketika ekonomi dicapai dengan cara untuk kebaikan bersama. Oke. Politik ekonomi kita. Jadi kalau boleh dikatakan kita punya ekonomi didrive oleh politik anggaran. Karena politik anggaran paling gampang. Nah dengan demikian kesalahan pertama adalah politik kita nggak berdrive oleh anggaran. Tapi adalah gagasan untuk menghebatkan bangsa dengan minimal anggaran. Itulah sebabnya di dalam perkembangan yang kesini, kegalauan kita adalah kita menghadapi kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi kita yang didrive oleh politik ekonomi kita itu nggak cukup cerdas. Karena nggak cukup cerdas, maka solusinya solusi yang sifatnya instan dan tidak sistemik.
nggak menciptakan sebuah sistem. Ini yang saya kira tidak banyak disampaikan di publik karena menjelaskan yang susah. Sistem itu kan nyambung kan. Paling gampang adalah, kita mengalami kenaikan bursa segini. Jadi parsial gitu loh. Nah, pemerintah harus mulai belajar untuk bisa menjelaskan secara sistemik. Habis ini gitu. Terintegrasi begitu ya. Iya, dulu ada profesor namanya Sumitro Joyadikusumo. Iya. Bapaknya Pak Prabowo. Iya. Beliau dulu mengajar di TVRI, namanya adalah itu loh. Program apa itu, pendidikan terbuka apa namanya itu. Beliau tuh mengajarkan setiap pagi ekonomi yang membangun ekosistem. Itu bagus, hidupkan saja. TVRI jangan sekarang ngurusnya sepak bola. Sih berarti memang nggak boleh untung, tapi dia menciptakan nilai. Itu yang jadi bagian tuh. Jadi dengan demikian bagaimana menghidupkan politik ekonomi yang benar selain dari perspektif dari policy maker juga perspektif pendidikan umum ini, literasi ini. Sekarang ada digital, bisa dilakukan literasi digital bukan kemudian isinya adalah supaya aman berdigital, tidak. Gimana ngerti ini politik ekonomi juga. Jadi politik ekonomi and a digital education ini masalah kita semua gitu loh. Gitu. Maka kita juga berperan untuk menentaskan masalah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan dengan cara yang mudah. Masyarakat itu capek. Oke Pak, ini mau ke DPR nih sebagai peran legislasi. Bagaimana pandangan Bapak? DPR bisa melakukan apa? Nomor 1, DPR dihebatkan. Sekarang pemerintah hebat sendirian, DPR nggak hebat. Kenapa nggak hebat? Banyak dikerjain. Dikerjain oleh? Mungkin eksekutif. Oh ya? Contohnya banyak sorotan pada DPR soal DPR itu korupsi sana sini. Okay. Sudahlah. Yang dikerjakan itu bagaimana memberikan pendidikan, pelatihan dan pemdayagunaan DPR waktu bekerja. DPR itu ada yang keluarnya PhD, profesor. Tapi yang itu loh SMA yang kelompok C apa itu yang paket C. Paket C gitu. Iya. Nggak apa-apa, jangan dimarahi. Tetapi tugas pemerintah adalah menghebatkan istrinya. Gini loh. Kalau saya seorang bapak gitu, istri saya nggak hebat. Tugas saya menghebat istri saya, kenapa? Itu mitra saya. Nah, pemerintah punya, ini politik kita gini loh yang saya baca ya. Makanya ini contoh waktu dulu saya nggak sebut namanya. Jadi waktu itu ada ketua DPR mempunyai ide. DPR itu kan buat namanya rumah rakyat. Karena waktu saya ketemu sama beliau, saya bilang, dia tanya sama saya, Mas, gimana kalau ada demo depan DPR? Kita harus bikin tembok. Salah Pak. Ini DPR itu punya rakyat Pak. Jadi kalau ada demo, buka pintunya, siapkan dia tenda gede banget Pak. Masuk ke situ, kasih karpet, kasih makan, ngobrol di situ. Jangan ditahan-tahan sampai bikin jebol tembok itu. Artinya DPR memihak siapa? Nah, program rumah rakyat itu digagalkan oleh pemerintah waktu itu. Jadi pemerintah DPR tidak bisa menjadi rumah rakyat. Malah sekarang ditutup di mana? Ingat lihat loh. Jadi DPR dihebatkan dengan cara diberitahu bagaimana bekerja menjadi legislatif. Tidak dengan diakalin, dengan cara diberikan fasilitas. Enggak. Menurut saya, sangat banyak teman-teman di DPR itu mereka tidak mau dikasih fasilitas tinggi. Enggak. Tapi mereka mau dihebatkan. Kedua, berikan fasilitas yang buat DPR itu dengan rakyat itu jadi satu. Masalahnya pemerintah juga takut, nanti saya punya teman DPR, jangan-jangan saya nggak teman lagi, saya susah. Repot, pikirannya ketakutan saja. Insecure begitu, seperti insecure. Sekarang begini loh, kenapa sih orang kalau hidup dalam ketakutan pikirannya mandek. Nggak bisa berpikir jernih. Coba kalau kita mau pergi, ini ilustrasi. Saya pernah baru ke Stockholm. Di Stockholm itu ada di tengah kota itu ada kuburan. Yeah. Orang pergi kuburan malam hari masuk aja gitu karena bagus-bagus ada patung-patung, ada mereka pacaran di situ. Karena sejak awal pikirannya nggak ketakutan, ketakutan hantu tuh dia. Kalau kita belum ketakutan, ya nggak kemana-mana. Jadi sudah lepaskan ketakutan ini gitu loh. Bapak itu cuma motivator. Ini bukan motivator, ini kenyataan. Ketakutan itu membelenggu kita dan ketakutan itu seringkali disampaikan oleh orang-orang yang pikirannya jahat. Mau mengambil manfaat dari ketakutan itu, mengambil kemanfaat dari ketakutan pemerintah, presiden, menteri, ketakutan dengan DPR, itu ya mereka itu jahat-jahat itu. Jadi pikir lagi, jangan-jangan yang bikin lo bukan gue gitu loh. Jadi feel free, relax, this is life. Karena sesungguhnya kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu betul, saya setuju itu. Pak, mumpung ini di podcast Kongko Rakyat, biar berdampak untuk rakyat begitu kan kira-kira. Mau dieksplor lagi dong Pak tentang program yang hari ini sudah diluncurkan oleh
pemerintah. Jadi saya sepakat ini Kongko Rakyat. Jadi teman-teman membaca, lihat podcast Kongko Rakyat ini. Nomor satu, teman-teman tolong dong Anda menjadi orang yang heboh dong, ribut dong. Oh viral nanti 62 enggak. Nah menurut saya udahlah buka. Toh begini loh, selalu ada kebaikan di antara ketidakbaikan. Jadi nomor satu, ayo teman-teman rakyat, ayo kita bersuara yuk. Sampaikan apa aja, lewat mana? Medsos, lewat DPR, apa saja. Suarakan. Bagaimana kalau pakai meme? Boleh. Agak keras dikit-dikit, boleh. Tapi kalau bisa jangan maki-maki deh. Gak enak gitu kan ya. Tetapi pemerintah harus mau tahu diri. Pemerintah harus mau tahu diri untuk menangkap ini sebagai fenomena interaksi kebangsaan. Bukan sebagai saya berkuasa, kamu tidak. Ini baru membuat Kongko Rakyat menjadi bagian dari Kongko kebangsaan. Jadi kok sama-sama Kongko. Kalau rakyat sama rakyat aja nanti kasihan. Pemerintah juga ikut Kongko loh dengan cara digital ini. Gitu Pak. For closing statement di episode perdana Kongko Rakyat ini Pak. Jadi teman-teman rakyat semuanya. Kebijakan publik itu bukan urusan pemerintah. Bukan urusan pemerintah. Bukan. Urusan pemerintah. Urusan DPR. Urusan lurah. Wali kota, camat, gubernur, dan semua rakyat. Semua rakyat punya hak untuk komplain. Minta apa boleh. Itu namanya hak konstitusional. Bukan hak politik, bukan hak hukum. Hak konstitusi. Kenapa? Konstitusi menjadikan bahwa kita itu Indonesia. Warga kita sama. Sama untuk menyuarakan hak konstitusi. Jadi kalau teman-teman mau bicarakan bagaimana public policy, hak siapa? Hak semuanya. Makanya kami di masyarakat kebijakan publik, kita 4 tahun berturut-turut memberikan namanya literasi kebijakan publik terbuka, free. Dan tahunnya akan kita buat lagi. Jadi teman-teman ya, jangan takut. Anda punya hak untuk menjadi public policy maker. Bukan cuma influencer. Di mana? Every place. Lewat namanya medsos, suara, whatever cara. So, bagaimana caranya agar bisa bergabung di masyarakat kebijakan publik ini? Alah pergi ke MAKPI kemudian daftar gitu aja, enggak bayar. Di MAKPI itu kita punya prinsip satu, dilarang menerima penerimaan. Nah, kemudian kedua, ini adalah forum silaturahmi. MAKPI punya profesor, punya menteri juga di situ, dan punya banyak, dan kita juga punya lurah-lurah pada desa. Diskusi bentuknya? Enggak, kita belum mampu, kita baru membuka website untuk semuanya ke situ, dan kemudian apabila ada pelatihan mereka diundang for free, kita punya user buka, karena tidak banyak yang concern, karena tidak sedikit yang itu menginginkan masyarakat nggak ngerti public policy. Jadi kita perlu literasi. Kenapa? Kalau masyarakat ngerti, negara ini beres. Thank you Pak. Untuk episode perdana kita. Baik, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa setiap program besar pada akhirnya akan kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apa manfaatnya bagi rakyat? Karena sebesar apapun sebuah program, sekuat apapun narasinya, yang paling penting adalah dampaknya dalam kehidupan sehari-hari bagi rakyat. Di Kongko Rakyat kita akan terus mencoba melihat setiap isu dari perspektif yang lebih membumi. Bukan hanya dari angka dan narasi besar, tetapi dari realitas yang dirasakan rakyat. Terima kasih kepada Dr. Rian Nugroho atas pandangan dan analisisnya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang telah menyimak episode perdana Kongko Rakyat ini. Karena sejatinya kepentingan utama negara dalam kepentingan rakyat. Saya Winnie Septiana, sampai jumpa di episode berikutnya.